Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elva Mulyasari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pragmatik, yaitu tentang peristiwa tutur dan tindak tutur. Penasaran dengan materi tersebut? Ikuti terus video saya. Pertama, tindak tutur. Tindak tutur adalah tindakan yang dilakukan melalui ucapan atau ujaran. Dalam pragmatik, ketika seseorang berbicara, dia tidak hanya menyampaikan sebuah kata-kata, akan tetapi melakukan juga sebuah tindakan seperti memerintah, bertanya, menyapa, atau berjanji. Contohnya pada kalimat "bisa tutup pintunya". Nah, secara pragmatik ini bukan sekedar pernyataan, tetapi tindak tutur berupa permintaan, seperti agar dia menutup pintu tersebut. Dalam pragmatik, tindak tutur terbagi menjadi 3. Ada tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan tindak tutur perlokusi. Pertama, tindak tutur lokusi. Di sini itu tindakan atau ucapan yang mengungkapkan sesuatu secara literal. Contohnya, saya lapar. Nah, dalam hal ini ketika seseorang berbicara "saya lapar", dia hanya menyatakan kondisinya bahwa ia sedang lapar. Berbeda dengan tindakan ilokusi. Ilokusi di sini artinya itu mempunyai maksud, yang artinya ketika seseorang berbicara "saya lapar", ia bertujuan atau menginginkan sebuah makanan. Nah, sedangkan perlokusi di sini ia adalah reaksi atau tindakan dari yang dilawan bicaranya atau orang-orang di sekitarnya. Misalnya ketika dia bilang "saya lapar", nah entah yang di sekitarnya akan bilang akan memberikan makanan atau hanya melihat saja. Itulah yang disebut dengan perlokusi. Berikutnya ada jenis-jenis dari tindak tutur, yang dimana di sini tindak tutur terbagi menjadi 5, yaitu ada tindak tutur resertatif, tindak tutur direktif, tindak tutur komisif, tindak tutur ekspresif, dan tindak tutur deklaratif. Tindak tutur representatif. Tindak tutur ini bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi atau menyatakan sebuah kenyataan. Contohnya, hari ini sangat panas, menyatakan sebuah fakta. Lalu contoh yang lainnya, gunung itu berada di ketinggian 3.000 meter, menyatakan sebuah laporan. Nah, tindak tutur ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada lawan bicara. Tindak tutur komisif di sini untuk menyatakan sebuah janji, komitmen, atau ancaman di masa depan. Contohnya, saya akan pulang besok, menyatakan janji. Lalu contoh lainnya, jika kamu tidak belajar hari ini, saya tidak akan mengajarimu lagi, menyatakan sebuah ancaman. Tindak tutur direktif. Tindak tutur ini bertujuan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu dengan keinginan penuturnya. Contohnya, tolong tutup pintunya, sebuah permintaan. Maksudnya agar seorang itu pergi menutup pintu tersebut. Lalu ada contoh lainnya, jangan berdiri di sana, sebuah perintah agar seorang itu tidak berdiri di sana. Nah, dalam hal ini penutur ingin mempengaruhi tindakan pendengar agar mereka melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan dari si penutur. Tindak tutur ekspresif. Tindak tutur ini digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau emosi dari penutur. Contohnya, terima kasih atas bantuannya, menyatakan rasa terima kasih penutur kepada seseorang atas sesuatu yang telah dilakukannya.
Penutur menggunakan tindak tutur ini untuk menunjukkan perasaan mereka terhadap seseorang atau sesuatu dengan bahasa emosi mereka. Terakhir, tindak tutur deklaratif. Maksudnya, ujaran yang dilakukan secara langsung mengubah status atau kondisi sesuatu setelah diucapkan. Tujuannya untuk mengubah keadaan sosial atau status seseorang atau sesuatu. Contohnya pada pemilik toko yang berbicara kepada karyawan tokonya, seperti saya memecatmu hari ini. Nah, setelah ucapan itu dikatakan oleh pemilik toko secara tidak langsung atau setelah ucapan itu diucapkan, maka karyawan itu langsung berhenti atau tidak berstatus lagi sebagai pegawai di toko tersebut. Berikutnya ada materi tentang strategi kesopanan dalam tindak tutur. Kesopanan dalam tindak tutur berkaitan dengan bagaimana seseorang berbicara agar ujarannya dapat diterima oleh lawan bicara dengan baik. Dalam hal ini, strategi kesopanan dalam tindak tutur terbagi menjadi dua, yaitu strategi kesopanan positif dan strategi kesopanan negatif. Pertama, strategi kesopanan positif. Strategi ini digunakan untuk menunjukkan rasa hormat, solidaritas, atau keakraban antara penutur dan petutur. Tujuannya untuk menciptakan hubungan yang baik dengan lawan bicara. Ciri-cirinya tentu menggunakan kata-kata yang ramah, memuji, dan menyatakan kesamaan pendapat. Contohnya, wow, bajumu hari ini sangat bagus, bolehkah pinjam 100 dulu? Kedua, ada strategi kesopanan negatif. Strategi ini digunakan untuk menjaga jarak dan menghormati hak lawan bicara agar tidak merasa terpaksa atau salah. Tujuannya untuk menghindari paksaan dan mengurangi dampak tindak tutur yang dapat mengganggu perasaan petutur. Contohnya, maaf mengganggu, tapi bisakah Anda membantu saya sebentar? Materi selanjutnya tentang peristiwa tutur. Peristiwa tutur adalah suatu rangkaian interaksi linguistik yang memiliki pola-pola tertentu dan dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Peristiwa tutur terjadi dalam suatu konteks spesifik yang melibatkan unsur-unsur speaking atau yang disebut setting, partisipan, and executive key instrumentalities, norm and genre. S atau setting and scan artinya waktu, tempat, dan situasi. Setting adalah waktu dan tempat berlangsung terjadinya percakapan, sedangkan scan adalah suasana atau konteks situasional dalam percakapan. Setting mempengaruhi bagaimana seseorang berbicara, sedangkan scan adalah menentukan nada dan gaya berbicara seseorang, misalnya dalam suasana formal atau santai. Contohnya nih, ketika guru berbicara di depan kelas, tentunya seorang guru itu akan menggunakan bahasa yang lebih formal. Berbeda ketika seorang berada di lapangan sepak bola, tentu akan menggunakan bahasa yang lebih santai atau bahkan kasar. Selanjutnya, P atau partisipan, artinya peserta yang terlibat dalam percakapan. Nah, orang-orang yang terlibat dalam komunikasi yaitu penutur yang disebut dengan yang berbicara, sedangkan petutur adalah orang yang mendengarkan. Gaya dan isi pembicaraan berubah tergantung kepada siapa yang berbicara dan kepada siapa yang mereka lawan bicara. Contohnya percakapan antara guru dan siswa yang berbeda dengan percakapan antara teman sebaya. Seperti ketika guru berbicara kepada muridnya di dalam kelas akan menggunakan bahasa yang lebih formal. Berbeda dengan siswa yang berbicara dengan teman sebayanya, tentu akan menggunakan bahasa yang lebih santai. Selanjutnya
E atau ends, artinya maksud dan tujuan dari pembicaraan. Maksud adalah apa yang ingin dicapai dalam percakapan. Sedangkan tujuan adalah hasil akhir yang diharapkan dari percakapan tersebut. Orang yang berbicara dengan tujuan tertentu, misalnya untuk memberi informasi, mengajak pemerintah, atau sekedar basa-basi. Contohnya, guru berbicara untuk menjelaskan pelajaran, sedangkan siswa bertanya untuk memahami materi. Contoh lainnya, saat seorang pelanggan di restoran berbicara kepada pelayan dengan tujuan memesan makanan. Berikutnya A. Expense atau urutan tindakan atau bentuk dan isi ujaran. Bentuk ujaran yaitu bagaimana percakapan terjadi. Sedangkan isi ujaran adalah apa yang dibicarakan dalam percakapan tersebut. Maksudnya percakapan memiliki pola tertentu dan urutan tertentu yang tergantung pada situasi dan budaya. Contohnya dalam wawancara kerja, ada urutan tertentu seperti pertama, wawancara menyapa pelamar, kedua, pelamar memperkenalkan diri, ketiga, pewawancara mengajukan pertanyaan, ketiga, pelamar menjawab pertanyaan, dan terakhir, pewawancara menutup wawancara. Selanjutnya, K atau K, yaitu nada dan cara penyampaian. Nada suara dan gaya bicara dalam percakapan. Maksudnya, nada bicara bisa serius, santai, marah, bercanda, dan lain-lain. Cara penyampaian bisa tegas, malu-malu, bersemangat, dan sebagainya. Contohnya nada tegas dalam rapat. Misalnya, saya ingin semua proyek ini selesai tepat waktu. Lalu contoh kedua, dengan nada santai dalam percakapan teman, bro, besok kita menonton yuk. Berikutnya I atau instrumentalis, artinya ragam bahasa yang digunakan. Media komunikasi dan jenis bahasa yang digunakan bisa lisan, bahasa formal, bahasa gaul, atau bahkan bahasa daerah. Maksudnya itu pilihan bahasa dan media komunikasi dipengaruhi oleh situasi dan lawan bicara. Misalkan dalam bahasa gaul, bro, ayo kita pergi ke kafe, itu digunakan dalam bahasa gaul. Sedangkan dalam bahasa daerah, contohnya piye kabare. Ketujuh, ada N atau norms, yang artinya norma, interaksi, dan interpretasi. Artinya antara aturan atau kebiasaan dalam percakapan yang harus dipatuhi agar komunikasi berjalan dengan baik. Norma interaksi berbeda di setiap budaya dan lingkungan sosialnya. Contohnya dalam budaya Jawa, ketika berbicara kepada orang tua harus menggunakan bahasa yang halus, dan dalam rapat formal pun orang tidak boleh menyela pembicaraan. Dan dalam percakapan teman, orang bisa berbicara dengan nada yang santai atau tidak terlalu formal. Selanjutnya, kedelapan ada G atau genre, yaitu jenis ucapan atau bentuk komunikasi. Artinya, bentuk komunikasi yang digunakan seperti pidato, wawancara, diskusi, cerita rakyat, dan lain-lain. Maksudnya, di sini setiap jenis komunikasi memiliki struktur dan gaya bahasa yang berbeda. Contohnya pada pidato formal tentu akan menggunakan hadirin sekalian, mari kita mulai acara ini. Dalam cerita rakyat dapat menggunakan yang berbeda, seperti pada zaman dahulu hiduplah seorang raja yang bijaksana. Dan terakhir pada percakapan biasa, bro, ayo kita ke kantin yuk. Selanjutnya, fenomena bahasa dalam peristiwa tutur dan tindak tutur. Dalam masyarakat, seringkali terjadi kesalahpahaman atau kekeliruan dalam bertindak tutur dan peristiwa tutur. Dalam peristiwa tutur, masyarakat seringkali tidak menyadari apakah tindak tutur yang mereka gunakan itu bersifat direktif, komisif, atau ekspresif.
mereka sering keliru pada pada bagian tindakan tutur itu. Dan pada peristiwa tutur, masyarakat seringkali tidak menggunakan unsur-unsur speaking yang mengakibatkan kegagalan atau tidak efektifnya dalam berkomunikasi. Permasalahan yang muncul dari hal tersebut adalah pertama, ketidakefektifan dalam berkomunikasi. Seperti contohnya ketika seseorang akan berterima kasih, tindak tutur yang digunakan seringkali tindak tutur yang bukan ekspresif, melainkan seperti memerintah atau menggunakan tindak tutur direktif. Dia akan mengatakan terima kasih, tapi dalam penerapannya seringkali menggunakan seperti memerintah atau bahkan ngegas. Itu tidak efektif. Lalu solusi dari permasalahan tersebut adalah kita bisa memberikan pemahaman tentang jenis-jenis tindak tutur kepada masyarakat. Bagaimana cara mereka membedakan mana tindak tutur ekspresif, direktif, deklaratif, dan lainnya. Pun dalam peristiwa tutur, kita memberikan pemahaman kepada seseorang atau petutur atau masyarakat untuk menggunakan unsur-unsur speaking yang ada pada penjelasan tersebut. Sekian materi tentang peristiwa tutur dan tindak tutur hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih telah menyaksikan video saya hari ini. Semoga hari kalian cerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.